Anda kembali bersama kami dan kembali kami lanjutkan perbincangan. Saya mau ke Mas Billy lagi. Mas Billy, ini satu persatu penggugat sudah diawali oleh Timnas Amin ke MK untuk mengajukan gugatan sengketa pemilu. Sebenarnya apa tujuan atau goalsnya dari gugatan yang disampaikan di MK ini? Baik, selain kita menyampaikan tentang temuan bukti fakta, kemudian juga data yang sahih, yang secara teknokratik dan empiris sudah disiapkan secara serius oleh Tim Hukum Nasional Amin, tentu kita berharap bahwa terhadap semua pelaporan ini ada target yang bisa kita capai. Targetnya tentu kita melihat bahwa ada evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan pemilu, kemudian juga pembatalan terhadap hasil yang disampaikan KPU kemarin. Dan target-target selanjutnya seperti yang selama ini kita dengar juga ada pembatalan mungkin yang bisa kita dengarkan, semua kemungkinan masih bisa terjadi. Tapi yang terpenting dari sini adalah bagaimana Timnas Amin bisa menyampaikan kepada publik bahwa apa yang disampaikan itu bukan hanya sekedar dugaan, bukan hanya penghasutan terhadap kecurangan, tapi memang bukti-bukti, temuan dan fakta yang ditemukan dari berbagai macam daerah yang laporannya disiapkan secara serius, secara baik oleh Tim Hukum Nasional. Dan kita melihat dari situ tentu target-target apa yang kita sampaikan di MK bisa tercapai. Dan kita tentu ingat bahwa MK harus kembali menegakkan marwahnya sebagai puncak konstitusional tertinggi di Republik ini. Dan kita melihat harapan ini, harapan masyarakat, jutaan masyarakat yang sudah menitipkan suara ke paslon 01 Amin, harus kita kawal, harus kita jaga sehingga proses yang nanti akan ada di MK juga kita harus kerjakan secara serius. Baik, sekarang saya mau ke Bang Ciko. Bang Ciko, senada nggak atau sependapat nggak dengan apa yang dikatakan oleh Bang Billy tadi? Apalagi kalau saya boleh tambahkan lagi, tadi malam ini di Breaking News Metro TV, Henry Yosodiningrat selaku Wakil Deputi TPN, ini juga menyatakan salah satu tujuan MK adalah untuk mendiskualifikasi pasangan 02 dan juga melakukan pemilu ulang. Bang Ciko. Ya, itu tentunya menjadi salah satu tujuan apabila memang apa yang kami bawa, dokumen-dokumen yang disiapkan oleh penggugat, yaitu kami dan juga mungkin paslon 1, bisa dianggap dan setelah dipelajari dan setelah dilakukan uji di Mahkamah Konstitusi sepenuhnya bisa diterima, karena memang apa yang kami bawa menurut keyakinan kami seharusnya memang memenuhi semua unsur-unsur tersebut. Namun yang utama tentunya bagi kami sebagai insan demokrasi, sebagai pasangan calon, saya mengatasnamakan Pak Ganjar maupun Pak Mahfud, juga TPN dan juga partai-partai pendukung pasangan calon Pak Ganjar dan Pak Mahfud, ini adalah bagian dari cara kami mengeksersis hak kami sebagai warga negara, sebagai peserta pemilu untuk mengisi ruang-ruang yang diperbolehkan oleh undang-undang, oleh sistem demokrasi kita dalam koridor pemilu secara keseluruhan. Dan ini kami harapkan juga bisa menjadi semacam pendidikan politik bagi masyarakat dan juga bagi bangsa kita, bagaimana supaya kita ini dari tahun ke tahun demokrasi kita seharusnya semakin baik, dan juga pemilu kita yang memang kita akui bahwa setelah penyelenggaraan pemilu pasti ada ketidakpuasan, namun harapannya dari setiap pemilu ke pemilu berikutnya ketidakpuasan itu berkurang, bukannya malah bertambah, dan ini yang dirasakan hari-hari. Semoga outputnya nanti bisa berguna bagi bangsa dan negara ke depan, terutama bagi sistem demokrasi kita. Baik, saya sekarang mau ke Bang Habib. Bang Habib, kalau 0103 sudah menyiapkan semua amunisinya begitu, kalau dari TKN ini sendiri, Sekretaris TKN, saya mengutip dari Nusron Hayat yang menyatakan juga akan menyiapkan dalil tandingan. Dalil tandingan yang dimaksud ini spesifiknya seperti apa ya Bang Habib? Ya, kalau dugaan kecurangan ya dimintakan dijadikan basis untuk pembatalan dan diskualifikasi salah satu paslon, tadi disebut oleh Bung Billy, maka menurut kami yang paling pantas didiskualifikasi adalah paslon 1 dan 3, karena dugaan-dugaan kecurangan yang mereka lakukan kan sangat nyata dan brutal. Tapi itu nanti kita lihat pembuktian nanti di persidangan ya. Karena posisi kami ini berbeda dengan dua paslon tersebut yang berstatus sebagai pemohon. Kami ya diposisikan sebagai pihak terkait
yang digugat adalah KPU. Jadi kami hanya menangkis ya kan dugaan-dugaan yang disampaikan oleh mereka. Tapi kami secara garis besar tahu ya sudah kami bunyikan oleh rekan-rekan semua ya soal tuduhan atau fitnah keterlibatan pemerintah untuk memenangkan paslon 2, yang mana terhadap hal-hal tersebut tidak dilakukan proses penegakan hukum yang diatur di undang-undang, yaitu lewat Bawaslu. Dan argumentasi tersebut ya yang akan menjadikan salah satu tangkisan-tangkisan argumentasi kami di persidangan besok. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.